Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah yaitu isu politik kontemporer. Di sini saya akan mengambil suatu isu yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Tepatnya yaitu di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Yang mana isu tersebut sudah menjadi bincangan di suatu masyarakat, yaitu terjadinya pembangunan yang mangkrak, yaitu dinamakan dengan pembangunan proyek revitalisasi pembangunan sungai yang ada di Desa Tanjung Kurung, yaitu dananya hampir 40 M yang memakan dana APBD Kabupaten Pali tahun 2019, yang mana pembangunan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Mei sampai tanggal 31 Desember 2019. Hingga saat ini pembangunan tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat Desa Tanjung Kurung dan umumnya masyarakat Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Kabupaten Pali. Nah, pada saat kali ini saya akan mewawancarai saudara Pesa, yaitu selaku pemuda Desa Tanjung Kurung yang juga ikut terlibat ataupun tahu terhadap isu yang sedang terjadi di desa dia tersebut, umumnya yaitu yang terjadi di Kabupaten Pali. Pada kesempatan ini saya akan menanyai beberapa hal mengenai proyek tersebut, yang mana yang dapat dikatakan memakan proyek mangkrak yang terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, hampir 40 M itu memakan biaya APBD yang ada di Kabupaten Pali, sehingga proyek tersebut tidak berjalan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pali. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sih kepada saudara Pesa yang saya anggap sebagai pemuda yang berpengaruh di Desa Tanjung Kurung tersebut, apa sih sebenarnya tujuan awal daripada pembangunan proyek tersebut, sehingga proyek tersebut dibangun di Desa Tanjung Kurung, tidak dilakukan di desa-desa yang lain yang lebih maju? Oke, langsung saja saya jawab. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Pesa. Saya berasal dari Desa Tanjung Kurung dan salah satu mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tujuan awal daripada pembangunan proyek yang ada di Tanjung Kurung tersebut. Tujuan awalnya adalah untuk membentuk sebuah destinasi wisata agar wisata Pantai Jodoh, awalnya itu disebut dengan Pantai Jodoh, dan sekarang ingin diubah menjadi tempat wisata yang terbesar, kalau boleh dikatakan tempat wisata terbesar yang ada di Sumatera Selatan, salah satunya. Karena melihat dari anggaran yang digucurkan oleh pemerintah kabupaten itu lumayan fantastis dari anggarannya. Kalau tidak salah kemarin 40 miliar kalau tidak salah anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah itulah tadi, hanya untuk membentuk atau ingin menjadikan Pantai Jodoh yang ada di desa saya, Desa Tanjung Kurung tersebut, ingin menjadikan tempat destinasi atau wisata terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Oke, jadi tujuan daripada pemerintah untuk membangun daripada proyek revitalisasi sungai yang ada di Desa Tanjung Kurung tersebut adalah ingin membuat destinasi wisata terutama terbesar yang ada di Kabupaten Pali. Ya. Disebabkan karena juga Kabupaten Pali yang kita ketahui adalah kabupaten otonomi daerah baru yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga yang belum mempunyai salah satu objek wisata yang katakan. Makanya tujuan dari pemerintah tersebut ingin membangun daripada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pali tersebut, tepatnya di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab. Nah, yang kemudian yang jadi pertanyaan juga sih, ada apa sih sebenarnya mengapa proyek tersebut tidak sesuai apa yang semestinya yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pali pada umumnya, yaitu yang akan bisa menambah penghasilan daripada masyarakat khususnya Desa Tanjung Kurung, tapi malah merugikan daripada masyarakat Tanjung Kurung tersendiri karena proyek tersebut tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pali dan khususnya Desa Tanjung Kurung.
Coba dipersingkat lagi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini kan, mengapa proyek tersebut kan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat? Oke, mengenai dari mega proyek yang luar biasa yang terjadi di desa saya, yaitu Desa Tanjung Gurung, kenapa tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat? Kembali lagi daripada pemahaman kita atau pendapat kita secara pribadi bahwa banyak yang mengatakan proyek ini banyak ditunggangi atau banyak juga yang dilakukan oleh penumpang-penumpang gelap atau orang-orang yang ingin mencari keuntungan tersendiri agar mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Contoh misalkan kemarin kalau tidak salah banyak yang terjerat kasus korupsi lah bisa dikatakan, karena mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Desa Tanjung Gurung tentunya, sehingga proyek ini dalam keadaan stagnan atau dalam keadaan terhenti dan tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Tanjung Gurung tentunya. Oke, jadi kan dikarenakan banyak pihak yang menunggang daripada proyek tersebut. Yang baru-baru ini kita lihat kan, kita kan warga Pali kan kita tahu baru-baru ini ada 3 kalau nggak salah 3 orang yang langsung didakwa diponis oleh daripada Kejaksaan Agung Negeri Pali, yaitu kasus proyek tersebut yang menelan APBD Kabupaten Pali sebesar 40 miliar. Dugaan kasus korupsi kemarinnya ada Jadi, 3 orang. Jadi sudah jelas kan, mungkin di dalam pembangunan yang mangkrak tersebut, yang dulunya itu adalah suatu tempat bagi masyarakat Desa Tanjung Gurung itu mencari nafkah, ibarat itu pada nelayan itu mencari ikan ataupun bisa dikatakan menangkap ikan di sana dan untuk mencari makan sehari-hari anaknya. Nah kemudian dampak daripada lingkungan yang terjadi akibat daripada pembangunan proyek tersebut kepada masyarakat itu apa sih? Yang dulunya kan itu proyek itu kan menjadi salah satu tempat pencarian bagi para nelayan kan mencari ikan. Nah kemudian kita ketahui proyek tersebut hanya sebuah timbunan tanah saja. Kemudian tidak bisa, masyarakat itu tidak bisa mencari nafkah lah di sana itu nelayan. Itu dampak lingkungannya apa kepada masyarakat? Kalau masalah dampak, kalau kesimpulan saya bisa dibagikan menjadi 2, ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya tadi sudah dijelaskan bahwa masyarakat bisa mencari ikan pada saat sebelum dijadikan mega proyek tersebut, bisa mencari ikan dan lain sebagainya di sungai-sungai yang ada di Desa Tanjung Gurung tersebut, tentunya di Pantai Jodo. Kalau dampak negatifnya, kembali lagi ini yang saya sebutkan bahwa ini adalah ada mainan daripada oligarki yang menyalahgunakan dana-dana daripada proyek tersebut sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Tanjung Gurung tersebut, sehingga masyarakat kesulitan bagi saat ini untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Ya, kemudian dari dampak daripada lingkungan tersebut yang salah satu saudara Pesa sebutkan tadi, selaku pemuda dan sekaligus mahasiswa ilmu komunikasi juga kan, dari visi UIN Raden Fatah Palembang juga mengenai hal tersebut, masyarakat tidak bisa lagi mencari ikan, terutama nelayan di sana kan, karena di sana terdapat banyak timbunan tanah saja akibat dari kerokan daripada alat berat tersebut. Kemudian apa sih harapan saudara sih sebagai pemuda Desa Tanjung Gurung terhadap pembangunan proyek itu ke depannya kepada pemerintah sih? Apakah pemerintah harus melanjutkan daripada pembangunan proyek tersebut atau sekedar batas tumpukan tanah tersebut? Harapan. Kalau masalah harapan bagi saya pemuda, tentunya mahasiswa yang masih aktif sekarang ini, harapannya semoga proyek yang terjadi atau yang dimulai pada tahun 2019 ini bisa dilanjutkan kembali, karena kita sudah tahu bahwa proyek ini sudah merusak ekosistem yang terjadi yang ada di desa kami, terutama Desa Tanjung Gurung. Nah, harapan kami proyek tersebut tetap dilanjutkan dengan orang-orang yang terpercaya melakukan proyek tersebut, dan juga yang kami harapkan agar proyek ini bisa menjadi objek wisata yang akan mengundang turis-turis atau bahkan orang-orang yang ingin melakukan destinasi ke
desa kami tercinta ini, yaitu Desa Tanjung Kurung. Itu saja sih harapan dari saya. Baik, jadi sudah jelaskan apa harapan daripada pemuda dari Desa Tanjung Kurung dan umumnya yaitu pemuda Kabupaten Pali ingin mengharapkan kelanjutan daripada proyek tersebut agar menjadi tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pali, dan juga bahwa menunjukkan bahwa Kabupaten Pali itu adalah kabupaten yang ada destinasi wisata dan juga kabupaten yang salah satu kabupaten yang ada kemajuan di Kabupaten Pali dan umumnya yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Baik, mungkin itu saja diskusi saya terhadap saudara mengenai daripada isu proyek pembangunan revitalisasi sungai yang ada di Desa Tanjung Kurung. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah menyempatkan waktunya dan hadir dalam wawancara saya pada kali ini. Semoga apa yang saudara dambakan dan impikan bisa terwujud. Ya, amin, apalagi dengan adanya kan anggaran-anggaran yang ada di Kabupaten Pali itu anggaran sangat besar sekali kan. Hampir biasanya per tahun itu biasanya anggarannya hampir 1,4 triliun ataupun 1,8 triliun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kan atas wawancara yang bisa dilakukan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.